Bicara waktu ini luar biasa dalam Islam ya. Waktu ini yang menjadi catatan buat kita. Allah sudah tetapkan itu semua. Kalau waktunya ibadah, ya fokus ibadah. Karena kalau kamu fokus kepada Allah, nanti Allah fokus sama kamu. Tapi kalau kamu nggak fokus beribadah padaku, aku buat kamu sibuk kerja sana siang malam segala macam, tapi miskinnya nggak hilang-hilang. Kenapa ya? Islam tuh sangat rinci banget, sampai terkait waktu aja tuh ada. Kita pikir kita sukses karena kita kerja keras, karena kita disiplin, karena kita sudah amalkan semua teori-teori manajemen, teori-teori segala macam, itu membuat saya sukses. Salah. Nah, istimewanya dari asar tuh apa, Ustaz? Di waktu ini banyak manusia ini ya nggak seimbang di sini. Jangan pernah sedih, kecewa, marah ketika ditegur. Agama itu ya nasihat gitu. Jadi orang yang nggak bisa nerima nasihat itu agamanya bermasalah. Ustaz, saya mengingat nih waktu zaman-zaman masih kecil, Ustaz, dimana tuh kayak kita kalau main sehari tuh kayak lama banget, Ustaz. Ya kan? Nah, tapi makin kesini ya dengan informasi keterbukaan, apalagi kita udah megang ponsel, Ustaz ya. Kayak merasa waktu cepet banget, Ustaz. Kayak ini saya ini tahu informasi dari negara-negara mana aja dalam sebuah genggaman tangan dong, Ustaz. Yeah. Nah, ini bicara waktu, Ustaz. Barangkali dari ajaran agama Islam, Ustaz, mungkin ada penjelasan, Ustaz, terkait waktu, Ustaz. Iya, memang bicara waktu ini luar biasa dalam Islam ya. Iya. Allah sudah tetapkan waktu itu dalam setahun 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dalam sebulan itu ada yang namanya hari. Ya, hari itu dari hari pertama, hari Ahad, hari kedua, hari Isnin, hari ketiga, Ahad hari minggu. Ahad, Minggu. Ahad kan hari pertama. Iya. Keduanya Isnin kan Senin. Oke. Ya, Yang pertama Arab. ketiga Sulasa. Sulasa itu Selasa, hari ketiga. Oke. Kemudian Rabu Arba'a, Rabu gitu kan. Nah, hari kelima tuh Khamis. Hari kelima Khamis kan 5. Iya. Kemudian hari keenamnya itu Jum'ah. Jum'ah itu hari jadinya alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta itu 6 hari. Jadinya itu di hari Jumat, selesai gitu. Nah, hari Sabtunya itu hari rehat. Cuman yang kurang ajarnya ini Bani Israel bilang Allah habis ciptakan alam semesta 6 hari capek. Ya iya itu, karena ada rehatnya begitu. Padahal bukan begitu. Ya, kirain. Allah bilang di ayat yang lain membantah, Allah nggak capek, habis ciptakannya nggak capek. Cuma karena terlanjur dia ngomong begitu, diujilah dia. Ditetapkanlah hari Sabtu hari ibadah mereka. Nah, Allah pengen ketika ibadah, kalau kamu serius mau beribadah pada Allah, konsisten. Udah ditetapkan nih hari Sabtu nih, ya untuk ibadah. Diujilah mereka itu. Ya, udah hari Sabtu mereka ibadah. Ya, ini kejadiannya di satu Bani Israel yang tinggal di pinggir laut. Gitu. Lagi Sabtu mereka ibadah, itu ikan lompat-lompat di laut tuh. Wah, kayaknya gampang diambil. Hari Ahadnya tenggelam lagi semua, susah nyarinya gitu. Setiap hari Sabtu begitu. Akhirnya mereka udah ngelanggar lah ibadah. Udahlah, bodoh lah gitu kan. Mulailah dia pasang jala. Ini ngakalin waktu. Mulailah malam Sabtu itu dia pasang jala. Nah, hari Sabtu mereka ibadah kayak betul gitu kan. Hari Ahad tinggal ngambil. Karena udah dipasang gitu, jala. Nah, itu namanya ngakalin ibadah. Nah, gitu. Nah, waktu ini yang menjadi catatan buat kita. Allah sudah tetapkan itu semua. Kalau waktunya ibadah, ya fokus ibadah. Karena kalau kamu fokus kepada Allah, nanti Allah fokus sama kamu. Gitu. Dalam sebuah hadis qudsi menyebutkan, ya ibadi tafarraq li ibadati. Wahai hambaku, kamu fokuslah sama aku dalam beribadah. Nanti amla qalbaka ghinan wa asyuddu faqra. Nah, ini harus yakin. Nanti aku penuhi semua jiwamu itu dengan kekayaan dan kututupi kamu kefakiran kamu. Nggak bakal miskin. Tapi wa illa taf'al, tapi kalau kamu nggak fokus beribadah padaku, amla yadaika syughlan wala asyuddu faqra. Aku buat kamu sibuk. Wah, kerja sana siang malam segala macam, tapi miskinnya nggak hilang-hilang.
Itu mungkin yang sekarang terjadi Ustaz ya. Gitu. Jadi banyak orang sekarang ini sibuknya nggak karuan, apalagi scroll terus dari pagi sampai pagi lagi gitu Iya. kan. Kalau scroll sih itu paling mubazir Ustaz. Maksudnya banyak juga yang kerja. Tipes itu bukan di kaya Ustaz. antaranya. Miskin gak hilang-hilang. Iya. Karena ketika dia kerja atas alasan kerja, atas alasan nyari nafkah, ketika waktunya panggilan, nggak peduli dia. Oh. Ya. Iya. Kan tetap aja dalam sehari ini ada masa jeda. Sebagaimana dalam setahun itu ada masa jeda 4 Iya, bulan. 4 bulan. Dalam sepekan juga ada masa jeda di hari Jumat. Hari juga sama ada. Nah, dalam hari itu ada masa jeda 5 waktu. Oh, itu sholat Ustaz. Ya? Sholat 5 waktu. Oke. Ini yang membangun keseimbangan mental kita. Gitu. Nah, kalau di masa jeda ini kita labrak juga, ya rugi kita. Yang Allah bilang wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, itu masa. Dan umumnya banyak orang lalai itu, masa itu yang kita terjemahkan demi masa sebenarnya demi waktu asar. Banyak orang lalai di waktu asar ini. Iya, karena gini Ustaz, ngantuk. Jadi di waktu ini dia lalai, Iya. yang seharusnya ada masa jeda, dia labrak terus. Harusnya jedanya itu serahkan kepada Allah, fokus. Ini enggak jedanya main-main. Leha-leha. Leha-leha. Tapi gini Ustaz, kenapa ya Islam tuh sangat rinci banget Ustaz, sampai terkait waktu aja tuh ada pembahasannya Ustaz. Detil ya. Betul, Itu detil. gimana Ustaz? Ya, supaya kita memang perhatian dalam setiap waktu itu, dalam setiap momennya itu. Ada momen-momen yang boleh dikatakan istilahnya kan sering kita dengar, setiap orang itu ada momennya, setiap momen itu ada orangnya. Jadi setiap momen itu memang ada nilai-nilai tertentu lah. Ya, misalnya setiap malam itu ada momentum di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke muka bumi, bahasanya gitu. Artinya dia dengerin nih. Ya, kamu minta apa, mintalah gitu, ku kasih lah gitu. Ya, supaya kita memanfaatkan waktu di ujung malam untuk tahajud. Gitu. Iya. Nah, nanti ada waktu ya bagaimana orang sukses itu sebelum masuk di subuh ada waktu sahur. Oke. Itu waktu sahur, waktu kontemplasi di mana kita beristighfar di situ. Kita kontemplasi di mana kekurangan kita, di mana kesalahan kita untuk kita benahi nih hari ini, jangan sampai bikin kesalahan lagi. Iya. Karena orang beriman itu jangan masuk lubang biawak 2 kali. Udah bikin kesalahan 1, jangan bikin kesalahan 2. Nah, tapi yang terjadi kita kesalahannya nggak cuma 2 kali. Berkali-kali Ustaz. Berkali-kali. Ngulang lagi Iya. gitu. Nah, ini kita kontemplasi. Bukan berarti ketika ngulang-ngulang lagi kita kemudian nggak mau melakukan pelan. Tetap aja Allah kasih waktu setiap sebelum subuh itu ya ada waktu sahur beristighfar lah. Iya. Ya. Wafil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, kemudian ada waktu momentum yang mahal itu di waktu subuh itu, ya, yaitu sholat sunnah 2 rakaat itu sebelum subuh. Itu dikerjakan, itu dunia wa mafiyah, dia dapat dunia dengan segala macam isinya. Gitu. Dunia miliknya berarti Ustaz. Dunia itu dengan segala macam isinya bisa diberikan oleh Allah, ya gitu. Itu waktu momen yang luar biasa di waktu pagi itu. Cuma kan kadang-kadang orang nggak memanfaatkan waktu ini. Dia sibuk kerja juga. Ya. Iya. Bukannya dia berhenti di situ. Ya, banyak juga kecelakaan-kecelakaan di momen-momen ini. Ya, momen yang harusnya dia berhenti, dia labrak juga. Ya, seharusnya kan dia berhenti di situ, istighfar, ya sholat subuh gitu. Nah, ini di ujung malam sudah ngantuk-ngantuknya labrak juga, banyak kecelakaan terjadi di situ. Tapi kalau itu tuntutan pekerjaan gimana Ustaz? Nah, disitulah karena dia memahami bahwa yang nuntut dia pekerjaan, harusnya yang nuntut dia Allah gitu kan. Kan pekerjaan nggak pernah nuntut kita gitu kan. Ya. Lu kerja nggak pernah gitu. Ya. Yang dituntut kan Allah yang nuntut kita loh. Yang mau menjadi hamba yang benar apa enggak gitu kan. Cuma kita menciptakan ya sebuah definisi-definisi yang akhirnya ya itu tadi ya ada orang yang rugi, ada orang yang paling merugi. Ya. Nah, orang yang rugi ini karena dia kemudian dia menafikan yang namanya iman, amal soleh,
ya, keyakinan bahwa ada pencipta alam semesta, ada aturan-aturan waktu-waktu ini yang harus dipenuhi, diisi waktu-waktu itu sesuai dengan kebutuhannya, ya. Nah, kemudian ya ada orang yang paling merugi. Nah, paling merugi ini yang lebih parah lagi nih. Ya, dalam surat Al-Kahfi dikatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Mau nggak kamu aku kasih tahu orang yang paling merugi? Manusia sudah rugi, ini ada yang paling merugi. Yaitu yang paling merugi ini adalah alladzina dhalla sya'yuhum fil hayatid dunya. Yang amalannya dia beramal tapi sia-sia. Ya. Wah, dia berkarya kayaknya membantu orang segala macam, tapi habaan mansura. Nanti jadi akhirnya jadi debu yang bertebangan saja. Oh. Ya, sia-sia. Yang gimana yang sia-sia itu? Iya. Ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia beramal sia-sia, terus dia nggak nyadar itu amal sia-sia. Bahkan dia merasa itu amal saya yang terbaik gitu. Nah, mungkin kebanyakan masih seperti itu. Nah, gitu. Itu Allah katakan orang yang paling merugi. Nah, untuk supaya dia sadar, Ustaz, kalau misalnya jangan sampai ya kita sebagai umat Islam seperti itu, dalam golongan seperti itu merugi. Nah, itu gimana? Makanya Kira-kira? perlu ada waktu kontemplasi di situ. Ini yang sering kita langgar. Kontemplasi. Waktu-waktu kita ini merenung, menyadari sebagai hambanya, bahwa yang kita kerjakan itu sesungguhnya sukses tidaknya itu karena maunya Allah. Coba 5 waktu dipanggil. Nanti ketika dipanggil hayya 'alas shalah jawabnya apa? Ntar dulu kayaknya. Enggak, jawab Gitu yang ya? benernya. Ayo. Ya kan, jawab benernya apa? La haula La wala haula wala quwata illa billah. ya kan? Itu dipanggil buat sholat. Ternyata untuk memenuhi panggilan sholat itu berat. Iya, kebanyakan nanggung. Itu Iya, yang tadi itulah. saya sampaikan, Ustaz. Makanya jawaban kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Kalau kita bisa sholat, itu nikmat yang luar biasa. Teladan ya, iya. Iya, lagi dipanggil itu, nyaut dia, ada panggilan. Saya ini bisa sholat bukan karena saya alim, bukan karena saya soleh, bukan karena, tapi karena menunaikan ada panggilan. cintanya Allah berikan pada saya. Ini saya merasa golongan merugi juga nih kayak rasa-rasanya, Ustaz. Terus ketika ada panggilan hayya 'alal falah, ayo kita sukses, jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Nah, ini yang sering kita lupa. Kita pikir kita sukses karena kita kerja keras, karena kita disiplin, karena kita sudah amalkan semua teori-teori manajemen, teori-teori segala macam, itu membuat saya sukses. Salah. Itu betul sebagai ikhtiar, tapi suksesnya kita bukan karena itu, karena Allah izinkan kita sukses. Ikhtiar tetap dilakukan karena Allah suruh kita ikhtiar. Tapi sukses apa enggak, terserah dia mau dikasih mau enggak. Banyak kok orang yang sudah kerja keras segala macam enggak sukses. Tiba-tiba yang melamun bengong-bengong dapat rezeki nomplok. Iya kan? Iya. Ya. Urusan sukses itu bukan karena kita hebat, bukan. Tapi karena izin Allah. Makanya ketika dia sukses, dia nggak merasa, weh, nggak nyangka ya, ternyata gue keren juga. Nggak boleh ngomong gitu. Ketika dia sukses, dia bersyukur. Iya. Kayak Nabiullah Sulaiman, sukses bisa dengar suara semut, bisa ngomong dengan jin, ya, bisa datengin singgasananya Bilqis tiba-tiba dalam sekejap di depan matanya. Dia bilang apa? Ya, ini Atas ujian. itu. Liya beluani aashkur am akfur. Ya, ujian aku, Allah beri ujian, aku ini bersyukur atau enggak. Ya. Jadi hidup ini sebenarnya ujiannya. Dikasih nikmat bersyukur. Ujian itu bersyukur paling berat ini sebenarnya. Iya. Ya, dikasih musibah bersabar. Enggak dikasih musibah terus, enggak habis-habis udah sabar ini. Ya. Iya. Apa yang terakhir? Yakinlah Allah itu enggak akan menyia-nyiakan hambanya. Bersyukur, bersabar, dan yakin. Oke, gitu. Ustaz. Nah, balik lagi, Ustaz. Tadi kan sempat menyinggung soal asar ya. Nah, istimewanya dari asar itu apa, Ustaz? Ini waktu pertengahan. Ya, waktu pertengahan itu kayak mizan ya, kayak timbangan ya. Kalau di tengah-tengah ini timbangannya goyang, udah jatuh dua-duanya. Oh. Jadi waktu itu Allah katakan, liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dari semenjak
matahari itu tergelincir di waktu zuhur Ya, sampai waktu maghrib. Menjelang Tengah-tengahnya itu asar. asar ya. Nah, di waktu ini banyak manusia ini ya nggak seimbang di sini. Iya, Ya, ada yang di siap. sinilah waktu jeda harusnya. Ya, waktu jeda, makanya di waktu asar itu kita ada yang namanya doa petang. Ya, duduklah sebentar, jedalah sebentar di situ. Ya. Karena kalau sampai di pertengahan ini, di waktu jeda ini kita lalai, ya berikutnya agak susah timbangan jiwa kita itu. Nah, untuk menjaga keseimbangan itu Allah katakan, ya cuma 4 hal aja. Iman, amal soleh, ya, terus jaga kebenaran dan sabar menjalankan kebenaran. Ya, nah yang 2 pertama ini itu personal, 2 yang kedua ini komunal. Ya, jadi kita perlu terus menjaga keyakinan dan keyakinan kita nggak pernah berhenti untuk melahirkan sebuah karya baik. Nah, komunal yang perlu kita jaga, jangan pernah sedih, kecewa, marah ketika ditegur. Iya. Nah, gitu. Harus ya Tawasobil haq, menerima ya. ya saling ngingetin. Saling mengingatkan ya. Nah, gitu. Karena agama itu ya nasihat. Gitu. Jadi orang yang nggak bisa nerima nasihat itu agamanya bermasalah, gitu. Iya, iya. Nah, tinggal yang nasihatin, jangan yang kemudian berhenti sekali nasihat. Terus aja sabar ngasih nasihat. Terus aja ingetin, cari metodologi supaya kawannya itu bisa jadi jalan yang benar. Nah, Karena begitu rinci nih Ustaz ya, Islam menerangkan terkait waktu, bahkan dalam seharian aja tuh Islam sudah memberikan seperti ibadah 5 waktu, terus setiap seminggu bahkan waktu setahun aja tuh Islam ngebahas Ustaz. Nah, menurut terkait waktu Ustaz ya, Ya. nah itu bagaimana Ustaz? waktu ini kan Allah yang tetapkan, ya. Dan ini prerogatifnya Allah. Ya. Setiap waktu ini punya momentum yang berbeda-beda. Ya. Iya. Nah, kita jangan terjebak dengan waktu yang sifatnya historis biologis kita. Saya sudah 60 tahun, saya sudah 50 tahun atau 70 tahun, pikir punya banyak waktu. Jangan terjebak di situ, ya. Karena ada waktu yang kalau kita bisa manfaatkan momentum itu, kita bisa ngalahin tuh orang yang sudah 60-70 tahun. Walaupun kita masih 20 tahun. Ya. Yaitu dengan memanfaatkan yang namanya Lailatul Qadar. Malam itu, Lailatul Qadar, malam yang menentukan, malam istimewa itu. Dapat kita di malam itu 83 tahun. 1000 bulan. Iya. Nah, kalau tiap tahun kita dapat 10 tahun, udah 830 tahun itu. Walaupun umur kita baru 30 tahun, tapi 10 tahun terakhir dapat terus Lailatul Qadar, pahala kita udah 830 tahun. Orang dulu umurnya panjang-panjang, 1000 tahun, ratusan tahun. 1000 tahun? Iya. Ya kan Nabi Nuh itu kan dikatakan dalam Al-Quran. Oh iya. Ya, 1000 tahun kurang 50 tahun gitu kan. Orang dulu umurnya panjang-panjang. Dalam hadis disebutkan ada Bani Israel yang ibadah sampai 500 tahun. Tapi umat Muhammad SAW umurnya rata-rata 60-70 tahun. Cuman ada waktu spesial di situ. Itu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Rajab. Ya, ini setiap waktu, setiap harinya ini ya dilipat gandakan tuh pahala dan dosa. Nah, kita harus sensi di sini sama waktu. Kebanyakan kita ini nggak sensi sama waktu. Ngegampangin. Hai as-salatu khairum minan naum. Masih ada besok. Masih ada waktu. Masih ada besok ya. Bisa begitu. Ya kan? Kita suka begitu ngegampangin gitu. Ya, sama waktu itu enteng gitu. Oh, pekerjaan ya entar sok gitu kan. Ya, kalau dia disiplin di situ, ya, ulama-ulama dulu itu kan luar biasa ya. Dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu 23 tahun itu spesial, hebat banget. Bisa ngebentuk sebuah generasi yang menguasai dunia. Bukan istilahnya puluhan atau berapa kali pemilu, bukan.
setelah beliau wafat Sallallahu Alaihi Wasallam itu, belum ada 5 tahun, 4 tahun setelah beliau wafat, itu peradaban Persia hilang di muka bumi. Takluk itu dalam perang Kodisia. Ya, 7 abad berikutnya Eropa itu takluk itu. Jatuhnya Konstantinopel. Ya. Kenapa? Karena mereka Nabi SAW itu menciptakan generasi lewat waktu itu. Makanya beliau bangga menyebutkan sebaik-baiknya generasi itu adalah generasiku. Lalu setelahku, lalu setelahku. Nah kita ini sekarang dikacaukan sama waktu nih. Iya. Ya, sama waktu nih. Dulu lagi kita kecil, mungkin tahun 70-an, 80-an, 90-an. Iya, kita nerima informasi itu mungkin ya dalam satu waktu sekitar ratusan informasi lah gitu. Ya. Sebagian kita mungkin puluhan atau satuan informasi. Ya dulu saya justru waktu masih kecil ya hampir jarang gitu. Yang aktif banget baca buku, dengar radio, televisi. Dalam satu waktu mungkin dia dapat informasi itu bisa ratusan lah gitu. Cuman yang diterima cuma beberapa. Tapi pilihannya banyak. Kalau sekarang pilihannya itu bukan bicara ratusan ribuan. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Dalam satu waktu kita memilih. Ya. Sehingga itu yang membuat kita itu akhirnya kalau kita nggak punya disiplin otak kita ini sejak awal, nggak punya yang namanya deep reading, ya, dalam membaca, ya, nggak punya sebuah basis keilmuan, wah ini kacau otak kita. Orang sekarang itu akhirnya membuat otak itu apa istilahnya brain rot, otaknya jadi rusak, ya. Dia ketika nerima informasi, enggak berpikir lagi memperbandingkan ini informasi benar apa enggak nih. Lupa dengan ayat mengatakan harus cek and recheck, harus membuat perbandingan dengan informasi yang lain. Ya. Karena otaknya sudah rusak. Ya. Akhirnya itu membangun ya kejiwaannya rusak. Karena cuma percaya dari satu jalur informasi aja. Gitu. Nah, apalagi sekarang ada algoritma. Makin aja tuh. Makin aja. Algoritma itu kan sebenarnya informasi yang menyesuaikan diri dengan hawa nafsu kita. Iya, kita lagi setel apa nih? Game. Udah dikasih terus. Jadi dulu informasi kita itu harus beli buku, ya, kemudian berubah harus nyari, searching. Sekarang nggak informasi datang, nggak perlu searching. Lu maunya apa? Datang dikasih. Tahu dia mau kita bahkan sebenarnya. Gitu. Akhirnya itu orang yang tadinya otaknya sudah rusak, makin rusak. Berarti ya terkait waktu itu ya kita harus hati-hati juga, Ustaz ya? Di sini. Makanya sekarang agak sulit kita membangun dialog dengan orang-orang yang memang dia secara otaknya udah rusak, kemudian makin rusak karena semua informasinya disesuaikan dengan syahwatnya, dengan egonya, dengan hawa nafsunya. Disinilah perlu jeda. Disinilah perlu bulan haram. Pula bulan Ramadan, duduklah, introspeksilah untuk istilahnya karat-karat informasi ini sudah tebal gitu loh, ya. Nah itu nggak cuma sekedar digosok, itu disemprot atau disikat lagi gitu. Iya. Nggak gampang itu membersihkan otak kita seperti jiwa kita seperti itu. Masya Allah. Ya. Oke, terima kasih Ustaz atas penjelasannya terkait waktu. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan kita ya bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin sesuai dengan ajaran agama Islam. Amin. Oke, terima kasih sahabat Gelora. Sampai bertemu kembali lagi di program acara Kamis Manis.